Ya, halo Jupretim, ketemu lagi di Depdagri, Dewan Pandit Indonesia Dalam Negeri barengan sama Dias Danar. Hari ini ya, kita akan ngebahas pasti tentang update-update dari Piala Presiden, di mana udah memasuki 8 besar nih ya, karena udah ada 4 tim sejauh ini. Kemarin ada Arema dan juga PSM Makassar, terus tambah lagi ada Persib Bandung dan juga Bayangkara FC yang lolos dari grup neraka. Dan makin kelihatan fans-fansnya juga makin menggeliat, punya harapan besar untuk Piala Presiden ini. Kita akan bahas barengan sama Mas Gita. Halo Mas Gita. Halo dia. Ada Coach Akmal juga. Sip. Yang hari ini seger banget ya. Seger, abis bangun tidur. Hampir ketinggalan. Gue hampir ketinggalan. Yes, Coach Akmal seger banget, tidur siangnya panjang. Tidurnya panjang, kayak kan latihannya juga panjang, panas. Betul, tapi nanti ada Bang Ben juga selaku Chief Media Officer dari Persija Jakarta. Karena kita akan langsung di pertama ini ngobrolin tentang pertandingan semalam ya, Rans Nusantara FC melawan Persija Jakarta. Persija muda. Persija muda. Ya, macan muda nih ya kan. Muda, ya. Dan tapi kan masa skornya sampai 5-1. Apakah ini sesuai dengan ekspektasi? Apa sih yang pengen dilihat sama manajemen sejauh ini sebelum ke Coach Akmal dan juga ke Mas Gita? Kita mau langsung ngobrol dulu sama Bang Ben. Kita nggak boleh ngomong. Kita tanya dulu. Iya. Kita tanya dulu supaya nggak ada statement dari pandit yang ada di sini, tapi ke Chief Media Officer dari Persija Jakarta. Bang Ben, hasil Halo. ya hasil 5-1 dari pertandingan kemarin di Piala Presiden. Ini memang bukan yang diharapkan, pasti setiap tim pasti mengharapkan menang, tapi secara permainan sejauh ini anak-anak muda Persija sudah sesuai yang diharapkan sama manajemen belum sih? Ini kan pertandingan kedua ya, main di Samarinda. Kalau dilihat kan menit-menit awal tuh bagus ya, Rafli dalam itu melakukan ada 2 kesempatan lah kira-kira di 15 menit pertama kalau dilihat. Memang kalau bermain 90 menit ya di luar hasil yang kita inginkan gitu ya. Tapi memang goalsnya adalah di 2 laga ini memang untuk mencoba pemain-pemain muda yang ada di Persija gitu ya. Kemudian ini akan menjadi bahan evaluasi karena memang dari awal ini seperti juga namanya ya, turnamen pramusim. Jadi ini saatnya untuk mencobakan pemain-pemain muda, kemudian juga melihat potensi pemain yang ada, ditambah juga nanti kan masih ada 2 pertandingan, di mana ada kesempatan juga Persija mencoba tim utamanya yang juga baru menyusul kemudian untuk di 2 pertandingan sisa ya, setelah lawan Baripa juga lawan Rans. Oke, Bang Ben pengen tanya deh, sebenarnya keinginan siapa sih Bang Ben untuk menurunkan tim muda di Piala Presiden ini? Apakah pure keinginan pelatih atau memang ada dari manajemen juga pengennya udah muda aja deh supaya gimana ya? Karena kan pelatihnya juga baru, belum tahu kekuatan secara sepenuhnya gitu. Kan di ajang pramusim ini benar kita mencoba pemain muda, ya wajib gitu karena bisa lihat potensi-potensi. Ya. Tapi kan tim utamanya juga belum dites sama pelatih baru. Itu kan berarti terlalu beresiko. Tapi sebenarnya keinginan siapa yang lebih kuat Bang Ben untuk menurunkan full skuad muda di 2 pertandingan awal Piala Presiden? Iya, jujur memang Coach Thomas Doll kaget ya dengan turnamen ini. Ini kan sebenarnya turnamen yang endingnya kita nggak setelah ini kemana gitu kan, nggak ada salurannya gitu kan. Nah ini yang Thomas Doll juga melihat ini jadwal persiapan yang sangat pendek gitu dan diganggu dengan jadwal Piala Presiden. Jadi akhirnya diambil keputusan ya udah, karena jadwalnya begitu padat dan agenda persiapan tim juga sedikit banyak mau nggak mau harus berbagi konsentrasi, ya udah akhirnya lebih dimatangkan dulu pemain-pemain mudanya, baru nanti bermain di 2 pertandingan sisa. Itu yang akhirnya diharapkan bisa diturunkan gitu. Oke, siap Bang Ben. Kita ke Coach Akmal dulu nih sebelum ke Mas Gita. Coach Akmal, ini terlalu beresiko nggak sih untuk manajemen pelatih ya khususnya ya? Dengan yang tadi dibilang persiapan kan pendek. Ya makanya banyak tim-tim yang menurunkan tim utama juga untuk ngetes gimana kekuatan nanti di di liga sepenuhnya gitu. Nah ini gimana Coach Akmal lihatnya?
Ya pasti kan semua pelatih itu punya program kerja ya Dias ya, punya program kerja. Kalau mungkin tadi udah dijelaskan sama Bang Ben untuk di manajemen ya, tapi kalau di untuk kepelatihan tuh pasti punya punya program kerja, punya tujuan. Nah untuk saat ini kan ya, gue setuju banget sama Thomas Doll, pasti juga ada program kerja yang harus dia jalankan dulu nih sebelum belum kesini. Untung kita punya ada pemain muda. Kalau gue bersyukurnya pemain muda mendapatkan kesempatan di Piala Presiden ini untuk bermain dan jam terbangnya gitu. Dan gue juga alhamdulillah ada salah satu pemain gue yang bertahan di sana. Ya. Ginanjar, ya kan? Nah itu salah satu yang gue banggain. Emang ya. Tujuannya di itu situ. pemain muda ini ya tampil. Nah, pasti kan bisa dilihat sama Thomas Doll. Pemain muda ini ada nggak sih yang bisa berkiprah ya? Dapat atmosfer pertandingan yang besar gitu. ya. Kalau dibilangnya untuk bermainnya ya sulit untuk diharapkan ya. Jadi ya untuk persiapannya juga kalau gue lihat juga masih minim. Oke. Gitu. Masih minim. Kemarin gue tahu banget persiapan untuk anak-anak ini untuk menuju ke Piala Presiden ya kan juga ya di situ juga ada 3 pemain asing juga, mereka juga baru ketemu cuma berapa hari. Kan emang untuk trial di sana. Ya kan cuma berapa hari, akhirnya mereka langsung berangkat sama-sama ke Piala Presiden. Gitu. Yes, oke. Mas Gita, berarti gini. Tadi ya, kalau kita lihat kalender sepak bola Liga Indonesia akan dimulai bulan tanggal 29 Juli. 29 Juli yang adalah kurang lebih 1 bulan lagi dari sekarang. Dan hanya 11 hari setelah 12 hari setelah final Piala Presiden. Berarti tandanya tim-tim lain yang menurunkan tim utama lebih siap di liga dibanding Persija dong kalau gini caranya. Tapi susah juga ya melihatnya. Mungkin Thomas Doll menganggapnya gini. Dia pengen melihat dari siapa pemain muda ini yang bisa diambil untuk ke tim utama. Ya. Oke. Karena kalau kita mengacu, nggak tahu Thomas Doll mengaca kepada musim lalu nggak ada pemain-pemain muda dari hasil Piala Menpora tahun lalu kan yang kemudian dipakai untuk ke liga, sepanjang liga. Walaupun Persija hasilnya tidak terlalu baik di liga. Jadi kalau gue bilang dia kan pelatih Eropa, pasti dia sudah berpikir bahwa ini hanya turnamen pramusim. Kayak kalau dia melatih sebuah tim Eropa yang pergi kemana-mana menjelang kompetisi hanya untuk mencoba pemain. Gue pikir inilah yang dilakukan. Tapi di luar negeri kan panjang waktunya. Iya, panjang. Mungkin kan ini yang nggak dari sisi fans ini tampak menyakitkan kalahnya 1-5. Iya, kalah 0-2. Kalah 0-2, apalagi lawannya Rans yang baru masuk ke Liga 1. Tapi kan kesempatan mencoba pemain-pemain yang ada, kabarnya kan Ondrej Kodela juga sudah akan dibawa ya, center back baru asal Republik Ceko itu akan dibawa dalam 2 pertandingan terakhir. Kalau gue bilang sih inilah kesempatan bagi Thomas Doll untuk mencoba 2 pemain ini, walaupun 2 pertandingan ini. Syukur-syukur kalau mereka mendapatkan 6 poin dengan hasil di mana mungkin saja Barito terpleset, kemudian Rans terpleset atau Borneo terpleset, mereka bisa ikut serta ke babak perempat. Jadi masih banyak kemungkinan. Bang Ben, berarti di 2 pertandingan akhir ini yang akan diturunkan tim senior atau masih tim muda? Karena berdasarkan berita yang kita lihat, tim senior udah berangkat juga ya Bang Ben ya? Ya, tim utama akan bergabung lawan Borneo sama Madura United. Tapi 2 pemain baru dipastikan nggak diajak. 2 pemain baru belum ya? Training ya. Berarti Kudela dan baru trial tadi. Yang hari ini datang. Ya, baru trial tadi Bang Ben pagi hari Bang Ben. Baru dia baru latihan perdana tuh. Ini training. Berarti akan ada tim-tim lain di Piala Presiden yang akan menghadapi Persija. Berarti inilah menghadapi Persija yang akan tampil di Liga 1 nih bayangannya di 2 pertandingan akhir ini. Atau gimana Bang Ben? Ya yang pertama tanpa 2 pemain terbaru ya kan, kita masih ada 1 pemain asing ditambah 1 pemain Asia ya, rencana kita akan tambah lagi. Jadi yang baru yang akan main ya Hanif sama Hansamu. Bogor 1 lagi yang dipastikan dia udah kemarin main ya kemarin Bogor ya. Jadi ya Tawar juga masuk. Jadi ya ini tim utama lah bisa dibilang yang akan berangkat, yang juga akan main, termasuk juga beberapa nama seperti Bryce, Donitri, Osvaldo, kemudian Ryuji, Mamat, itu juga dipastikan besok ini akan siap diturunkan. Nah, berarti tapi memang pertama ini ya perlu mengedukasi juga buat si tim ya, bahwa kadang kita kan terlalu serius di turnamen pramusim, tapi nggak mikir panjang gitu loh, karena kompetisi kan panjang nih. Betul sekali. Yang berarti dipahami gitu, jadi mungkin hasilnya memang kita sepakat, nggak menggembirakan, nggak menyenangkan, tapi di sisi lain ini part of preparation yang memang kita beruntung ya dapat Thomas Doll yang betul-betul strict, dia punya program dan kita punya aset pemain muda yang cukup banyak. Itu yang tadi dibilang Coach Akmal ya. Beruntung banget kita gitu loh punya
Elite Pro Academy punya development yang akhirnya kita bisa lihat lagi nih pemain-pemain berbakat untuk kedepannya. Jadi memang turnamen ini kita tidak full 100%, tapi kita juga minta maaf pada Jakmania dan juga supporter Persija. Ya. Hasilnya memang nggak mengembirakan, kan baru 1 gol nih, itu juga dicetak pemain asing ya, Iya. kan, pemain yang trial gitu. Yes. Miyazaki ya yang cetak Iya, gol kemarin. Miyazaki. Gitu. Bang Ben, berarti gini Bang Ben, tadi yang Ya. saya bilang poinnya mungkin sama seperti yang saya tanyain ke Mas Gita. Berarti nanti secara start kan persiapannya makin pendek dengan tim utama karena baru menghadapi pertandingan di 2 pertandingan terakhir Piala Presiden nih. Takut startnya telat panas nggak nih teman-teman dari Persija dengan tim utamanya, dengan pelatih baru? Yang disebut start itu kan liga. Tapi persiapannya kan dari sekarang Bang Ben. Satu liga. Jadi kembali lagi kita akan lebih ke sejauh mana nih skema yang dari mainkan sama Thomas Doll bisa dipenetrasi sama teman-teman di tengah lapangan sama tim inti. Karena ini adalah pertandingan yang officially ini pertandingan yang bisa dibilang belum resmi ya, tapi itu pertandingan yang sudah bisa dijadikan tolak ukur. Tapi itu tadi, kalau memang terlambat panas dan segala macam itu tidak terlalu konsentrasi buat tim. Oke. Yang penting adalah bagaimana nih sosialisasi skema permainan yang dimainkan Thomas Doll bisa diterjemahin oleh tim inti di tengah lapangan. Itu yang paling penting. Nah, gitu. setelah penerjemahan dari Thomas Doll ke para pemain, so far komunikasi yang terjalin antara pelatih baru dan para pemain di Persija seperti apa, Bang Ben? Ya, mereka betul-betul ini ya, betul-betul mendapat satu standarisasi baru gitu, karena pelatih utama ini Thomas Doll betul-betul saklek. Jadi ada beberapa nama, bahkan pemain senior yang bahkan tidak tergantikan di beberapa musim terakhir, akhirnya betul-betul harus bekerja keras gitu, kondisi fisik terbaiknya. Itu yang dapat pelajaran banyak lah anak-anak. Yes. Apalagi kan kita punya struktur tim yang lebih lengkap ya, ada nutrisionis, juga ada statistik di situ. Jadi banyak yang secara tim kita lebih prepare lah dengan kedatangan Thomas Doll, termasuk juga Persatma lebih paham lagi gitu. Ya. Di Sawangan kita memang lagi develop Persija Camp juga gitu. Jadi Iya. selain untuk development, tapi juga kita fasilitas tim inti juga, tim utama kita perbaiki di situ. Ya, ini yang ramai di sosial media dan di Twitter ya, khususnya baca beberapa artikel gitu. Persija masa depannya cerah karena kedalaman nggak hanya skuad, tapi kedalaman dalam bentuk pemain muda, akademi, camp dan lain-lain ini dibuild dari sekarang dan dari tahun-tahun sebelumnya. Ini yang bisa menjanjikan, mungkin nggak berasa langsung sekarang ya Bang Ben ya, tapi tunggu nanti beberapa tahun mendatang itu hasilnya dari Persija. Yes, Coach Akmal, ini gimana melihat strategi atau komposisi yang dilakukan oleh Persija untuk persiapan ya? Pasti di Liga tetap punya target dong Mas Ya, Gita harusnya Persija. iya. Nah itu gimana Harus Coach punya Akmal? target ya. Kalau menurut gua sih mungkin sekarang bagaimana development ini bisa bersinergi dengan tim senior ya. Nah. Kemarin juga kita sudah meeting briefing untuk metodologi kepelatihan ya kan, bagaimana di situ juga udah ada jembatannya, ada Om Ganesa yang bisa menjembatani kita bagaimana hubungan dengan senior gitu loh. Dan kita juga tugasnya juga nggak maksudnya nggak ringan juga gitu loh Om kita. Bagaimana kita juga bisa memberikan mengkontribusikan pemain untuk tim utama. Gitu. Jadi tetap ada kontribusi Tetap yang ada itu yang kontribusi. dibutuhkan karena nantinya tuh tahun-tahun mendatang lah yang kelihatan nih Yang baru kelihatan, ya. iya, Yes. pasti ada kelihatan. Nah, kan kita kan juga selama ini kan udah memberikan ke tim senior kan pemain-pemain dari muda kan. Di situ ada Taufik, ada Dwiki, ya kan, terus ada Ginting, ya kan, banyak lah pemain muda dan bukan hanya senior, timnas juga kita pikirkan. Oke, jadi panjang, jangka panjang. Mas Gita, Ya. gimana Mas Gita ngelihat ya ini development yang dilakukan oleh Persija nih. Dia bisa dibilang dalam tanda kutip mengorbankan dong. Ya. Mengorbankan Piala Presiden. Mengorbankan pramusim kompetisi. Pramusim kompetisi, Tapi kan iya. gini, pramusim kompetisi kan memang tujuannya untuk mencari kekuatan bagaimana mereka nanti akan mengarungi musim yang sebenarnya. Yang panjang Yang ini. panjang. Dan kalau melihat kan Persija yang paling belajar dari musim lalu. Ya. Mereka kan luar biasa banget kemarin kan juara Piala Menpora. Tapi kemudian kompetisi yang tadinya mau langsung jalan tapi kemudian berhenti karena Covid. Kemudian mereka jadi dingin lagi dan kemudian pada saat kompetisi jalan ya mereka Mulai naik turun mulai ya. naik turun dan mereka
di ujung-ujung kompetisi hanya ada di papan tengah. Orang-orang kayak sosok-sosok kayak Ben itu kan pasti yang akan memberi masukan bahwa sebaiknya ya ditambah dengan Thomas Doll tadi, karena Eropanya dia sudah biasa bahwa sebaiknya ya pakai mencoba semua pemain yang ada termasuk pemain-pemain muda ini. Ujung-ujungnya kan di 2 pertandingan terakhir ini, kalaupun Persija sampai tidak masuk, tapi kan bisa mengganggu jalannya klasemen juga kan. Ya. Kalau sampai mereka bisa menahan imbang Borneo atau kemudian mengalahkan Madura United, pasti akan sangat mempengaruhi klasemen. Jadi akan ada banyak bicara juga di samping sejumlah pemain senior juga dapat jam terbang kembali untuk mengarungi kompetisi. Ya, seperti tujuannya kedalaman skuad demi konsisten di liga ya. Iya. Karena liga yang sangat panjang, kita lihat konsisten entah ada cedera atau ada apa dan lain-lain Gue apa. setuju dia Dan Covid pun kita nggak tahu bisa balik lagi. Gue setuju kemarin juga tadi juga Om Gita ngomong kan, karena belajar dari pengalaman yang lalu gitu. Iya. Ya kan digeber di Menpora akhirnya Favorit mereka kan termasuk favorit favorit banget. Akhirnya di liga ya biasalah ya tersendat ya banyak masalah kan. Oke, siap, kita kembali ke Bang Ben. Bang Ben, ini beritanya adalah Persija bikin rekor prestasi baru dengan memecahkan rekor transfer pemain termahal ya. Striker baru dengan harga 43,4 M katanya ya Bang Ben ya. Ini Persija punya striker baru yang kita sama-sama tahu masih muda 29 tahun lagi pik-piknya. Michael Kremenik ya bacanya itu ya. Kremencik kita belajar juga tuh gimana cara baca. Nah, ini gimana pendekatannya nggak diam-diam sih, tapi maksudnya pendekatannya kok bisa sat jadi nih itu dulu deh, dan bisa mendatangkan bahkan katanya menolak Liga 2 Jerman loh pemain ini untuk datang ke Persija. Gimana tuh Bang Ben? Iya, kan dari awal juga sebenarnya ini yang banyak ditanya ya sama supporter, sama dari Jackmania, kenapa Persija kok lama banget nih mengeluarkan pemain baru, pemain asing. Ya satu hal juga karena memang kita menunggu keputusan dan juga pilihan dari Thomas Doll, dan ini memang pilihan yang diinginkan sama Thomas Doll untuk bergabung bersama Persija. Dan lagi-lagi ya, ini memang pemain-pemain kelas A yang didatangkan gitu ya, dan Kremencik ini dan juga Kudi juga sama-sama udah saling mengenal ya di Cesta. Jadi inilah memang yang dipilih sama Thomas Doll untuk bergabung bersama Persija di musim ini, dan dari awal juga Thomas Doll udah bilang pemain asing itu harus jauh kemampuannya di atas dari pemain lokal. Pemain lokal ya. Jadi kalau pemain asing itu masih so-so aja, buat Thomas Doll ya bukan pemain yang asing yang dia inginkan gitu. Jadi ya, no wonder gitu. Akhirnya ya kita bersiap semua sebagai manajemen tim menyiapkan, memfasilitasi apa yang diinginkan oleh coach. Itu dia makanya kalau pemain asingnya biasa-biasa aja, ya dia nggak ada bedanya sama pemain lokal. Pemainnya tuh harus jauh gitu loh dia. Skillnya dari rata-rata pemain lokal. Biar bisa ngebawa gitu ya, ngebawa pemain-pemain lokal untuk naik level. Nah itu. Nah akhirnya ya udah kita ya karena ini keputusan bersama ya udah ini yang harus kita persiapkan, dan termasuk juga ini satu perspektif baru buat kita, dan kita juga jaga komunikasi juga sama The Jack. Jackmania juga kita ajak bicara juga kemarin kan bahwa persiapan ini kita bukan fokus di Piala Presiden, dan kita kalau berbicara Piala Presiden ini sudah puas gitu. Piala turnamen kan sebenarnya kita udah menang banyak gitu. Iya. Dan fokusnya kita betul-betul memang pengen sebuah kompetisi yang ada ujungnya kemana gitu. Ini salah satunya memang kita siapkan. Dan itu tadi ada 2 lagi pemain yang memang nanti juga nampaknya akan disiapkan juga untuk langkah berikutnya. Kapan nih Bang Ben nama berikutnya, karena masih ada 2 slot pemain asing kan yang bisa diisi kan, satu dari Asia, satu bebas kan? Ya ada. Kapan kira-kira Bang Ben, minggu ini kah ada kabar lagi gembira untuk The Jack jadi happy nih? Segera mungkin ya, karena kan banyak hal dan proses negosiasi segala macam gitu. Nah ini yang saya tanya, kalau nanti itu belum boleh dibocorin nggak apa-apa, tapi gimana sih Bang Ben dari manajemen Persija merayu seorang Michael Kremencik sampai menolak Liga 2 Jerman loh, dan di usianya yang masih 29 tahun dan bermain di Persija. Apa yang dilakukan oleh Bang Ben dan teman-teman manajemen sampai dia mau? Rayuannya apa? Tapi karena ya dia mengakui gitu, karena
Persija itu salah satu tim besar di Asia yang punya histori yang panjang. Jadi dia juga melihat gitu Slavia Praha yang juga dia pernah perkuat gitu ya, itu juga dia selalu berbicara kan nih, dia bandingkan gitu dengan total audiens supporter yang dimiliki Persija itu berlipat-lipat apa yang dia alami. Udi juga waktu pertama kali datang, Thomas Doll juga pertama kali main waktu melihat di Patriot gitu ya, itu luar biasa memang. Daya magnetnya tinggi itu tuh dia tuh. Visinya kita yang seirama gitu ya sama visinya mereka. Kemudian juga emang kita punya basis yang potensi yang sangat besar. Ditambah juga struktur berjenjangnya dari soccer school, kemudian juga development, Elite Pro Academy, semua lengkap. Jadi ya ini gayung bersambut gitu. Apa yang dia inginkan, wah di sini tempatnya. Itulah akhirnya kita nggak sulit untuk merekrut dua pemain ini. Dan ini pemain yang kemarin juga baru main lawan Spanyol, lawan Portugal. Iya makanya luar biasa. Jadinya memang kelas A, bener yang tadi bilang dan Bang Ben, setuju ya Coach Akmal dan Mas Gita ya. Setuju. Nah tapi masalah jadi tadi Mas Gita sempat ngebahas juga sedikit tentang tinggi dari pemain ini. Berarti apakah strategi Persija sedikit akan berubah atau gimana di musim depan menurut Mas Gita pandangannya? Karena kan selama ini kan Marco Simic ya, ekspektasinya pasti akan harus melebihi Marco Simic. Harus. Marco Simic kan selama ini dapat pasokan bola-bola sayap ya, dari Rico segala macam. Dari ini Rico pasti, dan lain-lain. Dari ini pasti akan sama ya dengan ketinggian seperti itu. Dan kalau melihat pemainnya yang Ben tadi sebutkan panjang lebar itu kan lebih ke arah marquee player. Kita terakhir marquee player kita siapa yang terakhir datang ke sini? Essien namanya kan. Tapi Essien dalam usia yang sudah sangat senior sehingga tidak banyak berprestasi. Ini kan 29 tahun masih bisa sangat berprestasi ya. Masih Di panjang. samping dia juga punya pengalaman di Euro, punya pengalaman di Champions League, pernah bawa klubnya Yunani jadi juara Piala Yunani dengan dia jadi top scorer. Artinya ya sosok seperti ini yang pasti sangat diharapkan akan bicara lebih banyak, lebih dari Marco Simic di Liga nanti. Coach Akmal untuk menopang pemain muda, tadi ada highlights itu dari Bang Ben. Ini berarti untuk psikologis pemain-pemain muda penting ya? Sangat penting. Ya, harusnya malah bukan jadi saingan, tapi harus melihat ke sini untuk lebih baik harus menjadi magnet pemain muda kita juga gitu loh. Tidak hanya develop, mungkin untuk seluruh Indonesia gitu. Jadi bisa jadi contoh. Jadi contoh. Dan sekarang juga jujur ya, sekarang kita pakai formasi 3-5-2. Bagaimana kita bisa menciptakan pemain-pemain muda kita di dua striker ini gitu loh. Sekarang terus kita fokuskan untuk di dua striker ini. Ya, jadi dia turun ya dari senior kemudian ke akademi dan lain-lain. Jadi saat masuk ke tim senior ditempatkan di mana aja udah tahu gimana. Yang penting gimana filosofi dari Persija. Ya. Intinya kita bagaimana memberikan pemahaman bermain itu mereka paham dan benar-benar mengerti, bisa menjalankan di lapangan. Nah, ini masalah Lesi luar biasa juga nih. Tapi kan tadi masih ada 2 slot pemain lagi ya, asing yang bisa diisi sama Persija. Dan ini kan harganya luar biasa ya, mencari rekor klub bahkan ya. Bang Ben, anggarannya masih ada berapa untuk 2 pemain lagi nih Bang Ben? Karena yakin dengan 2 nama yang udah didatangkan aja, berarti ini menunjukkan Thomas Doll punya satu target yang tinggi untuk Persija di Liga gitu. Berarti pemain 2 asing pemain lagi yang sisanya ini juga pasti bukan main-main. Nah, bocorin dong Bang Ben di sini anggarannya tuh berapa sih yang disiapin sama Persija? Pertama, kita harus ketemu solusinya ya. Kan Thomas selalu bilang kan pemain asing itu memang harus menjadi penopang buat pemain lokal. Kalau pemain asing sama aja, itulah nggak ada pengaruhnya. Itu yang membuat akhirnya pemain yang existing kemarin itu memang dengan berat hati ya, walaupun punya kedekatan dengan supporter, dan juga ada pemain yang juga memang bahkan dicintai sama supporter di luar Persija ya, tapi kebutuhan Persija memang pemain yang bisa menopang. Jadi ya Persija siap, mau nggak mau harus siap gitu dia. Yes. Kiri kanan kali ya. Tapi ya. Pinjam kemana Ben? Pinjam kemana? Itu rahasia. Dan penting jangan sampai program jangka panjang itu program yang dia sudah susun itu terganggu. Itu yang paling penting. Karena kan ini bukan transfer juga di Eropa yang kita harus kejar. Ya benar. Di dunia juga ini kita harus kejar ya. Sampai Juli kan, akhir Juli ya kalau transfer di Eropa. Berarti 2 pemain lagi dari Eropa Bang Ben? Dari satu Asia pasti. Iya kan, satu Asia, satu dari Eropa. Kok ngejar jendela transfer di Eropa? Itu sesuai sama regulasi aja. Itu sesuai sama regulasi. Ya, tadi hint kan soalnya kita ngejar jendela transfer Eropa. Yang repot kan sebenarnya gini, ekspektasinya Jackmania sendiri ya.
Kan selama ini terlepas apapun kan Marco Simic termasuk luar biasa. Yes. Terus Rohit Chan juga mereka bawa Persija jadi juara Liga 1 tahun 2018. 18. Pasti ini kan harus lebih dari itu kalau kata yang Ben tadi bilang bahwa ini harus menopang semua pemain lokal Dan juga Artinya pemain muda. harus benar-benar di atas rata-rata pemain asing, bahkan pemain asing yang ada di Liga 1. Kalau dari data sih di atas banget ya ini. Michael Kremencic di atas. Kremencic. Andre Kudela mungkin Kudela juga. Ini berarti yang di Asia, yang datang dari Asia kan harus di atasnya Rohit Chan. Nah itu tadi pasti budgetnya tinggi banget. Nah, Bang Ben. Bener nggak Ben? Bener ya begitu ya. Oke. Makanya ini satu hal yang membuat Piala Presiden ini jadi bagus gitu kan, karena Persija ditempatkan 20-30, bisa dibayangkan nih nanti nih, kan kalau nggak langkah berikutnya Akan 20-30 terus. Ya, tahu saya. Jadi prime time. Ya, jadi jam prime time berarti kan secara pembayaran ke klubnya jadi lebih besar. Jadi untuk nambahin beli pemain lagi gitu. Oke, saya paham. Nah itu yang salah satu kita antisipasi tuh dia tuh nanti buat liga. Kita pengen sebenarnya jadwalnya equal. Kalau dilihat dari isu-isunya kan kayaknya liga nih bakal kayak kemarin lagi nih, Persija main terlalu larut malam dan PR-nya itu kan kalau di waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur tuh. Oh benar. Di waktu Indonesia Barat kan wah gila, belum pulangnya, belum istirahatnya, belum recovery-nya, dan pertandingan jadi pendek banget antar pertandingan. Siap. Gitu. Itu yang kita wanti-wanti juga. Paling jauh pare-pare nanti kan waktu Indonesia bagian tengah itu. Kok kemarin kan pas kita aman nih, gimana Mas kita? Itu jawabannya adalah di pemegang hak siar. Karena biasanya pemegang hak siar. Pemegang hak siar nanti ya. Bukan menentukan, bisa memberi masukan jam berapa mereka pengen. Pemegang hak siar. Karena apapun kan selama ini selalu Persija, Persib, Persebaya, Arema itu Bali kan mungkin sekarang. penghuni papan atas siaran itu kan Penghuni papan atas siaran. Jadi ntar kita tunggu ya. Nanti mungkin pas liga mau mulai, kita kumpulin di sini semua stakeholder yang tentang jam tayang dan lain-lain kita kumpulin juga. Karena kalau ngacu tahun 2018 kan Persija lawan Persib pun pernah main di jam 4 sore ya. Pernah main di jam 4 sore. Jadi yang makin lama makin kesini adalah bahwa memang itu permintaan bahwa mainnya di prime time. Ya gitu. Pasti dengan punya fanbase besar di Asia, nama-nama besar, ya pasti. Nanti kita lihat Bang Ber keputusannya nanti gimana. Nanti kita akan ngobrol lagi ya pasti tentang hal ini dan update-update dari Persija pastinya. Thank you Bang Ben udah bergabung barengan sama Jumlah Tim hari ini. Siap sehat selalu. Siap Bang Ben. Siap Bang. Bang Ben jangan lupa setiap ada pemain baru kita duluan dikabarin ya. Tawan Bang Ben daripada gua ya. Iya, makanya tahu Bang Ben. Orang dalam banget. Satu Ben. Nggak mungkin kasus Yosi Miura kan yang kesini kan. Nggak, rumornya Semi Khedira loh. Rumornya. 43 tahun. Sama dong sama Haji Ismet ya kan. Iya, bener. Rumornya Semi Khedira katanya. Iya katanya. Yaudah Bang Ben, terima kasih ya Bang Ben ya. Thank you. Oke, siap. Kita kembali ke Coach Akmal dan juga Mas Gita. Mas Gita dan juga Coach Akmal. Ini juga menambah nama-nama Persija ini kan udah ada nama-nama Eropa gitu. Dan juga membuat tim-tim lain juga jadi kayak, kalau Persija gini gue juga mau dong. Itu mengangkat level itu nggak sih? Ya, harusnya iya ya. Iya, kan? Tapi kan klub seperti PSIS Semarang, mereka kan selama ini sebelum Persija memasukkan Michael Kremencic, mereka kan dianggap sebagai yang paling baik ya dalam pembelian pemainnya. Artinya Torres masuk ke Fortes Marukawa masuk ke sana dan itu langsung nyetel kan di Piala Presiden ya. Mereka sekarang punya 7 poin dengan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Jadi ya langsung nyetel. Kemudian kalau kita lihat Persib Bandung tanpa pemain-pemain yang ada di timnas seperti rekrutan mereka seperti Ricky Kambuaya, Mark Lok dan segala macam kan mereka masih bisa bagus juga. Jadi ya pasti ini akan setidaknya menggugah tim-tim yang belum memiliki pemain untuk berbuat hal yang sama kalau mereka punya finansial untuk melakukan itu. Karena ini kan rekor sekarang kan Michael Kremencic ya. Nah ini ngobrolin kalau masalah finansial. Rans Nusantara punya. Pasti. Nah melihat pemain atau tim-tim lain punya pemain asing yang level A begini, Coach Akmal lihatnya gimana? Apakah tim-tim seperti Rans ini juga pengen? Persis juga kan sudah mendatangkan Messi Doro dari ini loh akademi atau pemain mudanya Boca Junior. Nah, Coach Akmal lihatnya gimana? Biasanya kalau orang Indonesia itu latahan. Ya kan? Nanti ada aja tuh ya kan kan. Bisa itu. Nanti itu kan juga masing-masing tim juga kan mempunyai target. Kita target dulu nih. Ya kan target timnya ini mau gimana nih ya kan? Apa mau juara, apa mau bertahan, apa berikutnya
1 tahun ke depan dia mau juara gitu loh kan. Ya. Ya, kalau untuk pembelian sih sah-sah aja. Oke. Kembali lagi tadi finansial. Finansial ya kan. Pas kita ngobrolin sedikit tentang Rans menang 5-1 kemarin ya. Yep. Yes, berhasil menang lawan Persija Muda. Dengan skuad yang sekarang ya yang ini anggaplah tidak menambah lagi nih. Walaupun kemungkinan besar menambah. Apakah dengan ini dan permainannya yang meyakinkan bisa berkutat dan juga bagus di Liga 1 nanti? Nggak tahu juga nih Rans, karena sebelumnya kan mereka uji coba juga kalah 0-4 dari Arema ya, kalau nggak ya dari Arema. Jadi masih tanda tanya juga. Kemudian kan ini pasti setelah mereka menang 5-1 dari Persija Muda dengan 3 gol terakhir itu datang dari blunder Persija yang memang masih muda. Ya betul, Jadi itu blunder-blunder pemain bukan muda. benar-benar permainan Rans sendiri. Ya, Kemudian betul. mereka konsentrasi mereka pindah ke Malang nih untuk pertandingan Trofeo Ronaldinho. Iya. Semua tim di bawah ya. Iya, semua tim di bawah. Jadi rasa-rasanya Trans masih seperti apa ya? Seperti tim yang lebih mengutamakan hiburan ya. Dengan Ronaldinho datang untuk satu pertandingan, nanti mereka balik lagi ke Kalimantan tanggal 28 Piala Presiden untuk lagi. Piala Presiden 28 Juni mereka berhadapan dengan Borneo dan bisa aja membuat mereka tidak lolos. Jadi kalau gue pikir sih mereka juga nggak akan menjadi ancaman atau sandungan Di Liga utama 1 nanti. Liga 1 nantinya. Tapi degradasi pun tidak karena tim ini cukup kuat untuk berada di papan tengah. Oke, degradasi pun tidak berarti kalau nambah 1-2 pemain asing Iya, yang masih levelnya mungkin ya. A masih mungkin. Dan mereka punya finansial untuk Iya, melakukan itu. untuk hal itu kan mungkin banget gitu Betul. untuk Di- Rans Nusantara. Di Piala Presiden juga mungkin kan Pak RD kan juga mempunyai target beda loh ya. Mungkin juga belum full tim yang dimainkan gitu loh. Bagaimana pemain ini bisa menjalankan game plan yang diberikan oleh Coach RD. Ya. Gitu loh. Mungkin Oke. sebagai eksperimen bisa juga ya, kita ya. Betul. Ya, nggak tahu nih Rans gimana. Kalau ngelihatnya kan seperti ini. RD sosok pelatih yang bagus. Artinya dia kan Kelas A ya, Coach dia RD punya itu. visi tentang bagaimana pemain yang harus didatangkan. Tapi kan pemiliknya juga pemiliknya sangat kental dengan dunia hiburan. Makanya yang didatangkan Ronaldinho. Waktu itu kan dia wacananya mendatangkan Mesut Ozil. Walaupun Mesut Ozil sendiri bilang bahwa dia lebih milih Bali United daripada Rans. Jadi artinya ya jagoan-jagoan masa lalu kan yang dipikirin ya. Jadi yang ini yang harus berubah mungkin dari Rans bahwa mereka punya keuangan kok untuk membeli pemain seperti Michael Kremencic misalnya. Yes, benar. Harusnya itu hal mudah Atau untuk Andre Rans. Kudela ya dengan Iya. harga hanya 7 ya kalau nggak Iya, salah 7 miliar. 7 miliar. Jadi, mereka punya sebenarnya kemampuan buat itu. Kenapa itu tidak dilakukan? Karena mereka kan punya slot pemain asing yang bisa didatangkan. Dan belum telat tapi ya. Belum Berarti telat, kita belum mungkin telat. aja bisa melihat kejutan Iya, betul. dari tim seperti Rans Nusantara FC Terakhir ini kan ini. Konate kan yang Iya, baru Konate. di- Iya, Konate Konate. mereka datang Konate. dan Benar, dari- langsung main tadi malam ya. Main. Iya, Oke. udah resmi keluar dari Persija langsung masuk ke Rans dan juga langsung main ya. Iya. Oke, kita tinggalkan Piala Presiden. Ini semoga yang terbaik. Nanti kita akan update lagi pastinya, apalagi di 8 besar. Jadi Mas kita ada ke stadion nanti ya? Enggak ya? Piala Presiden belum perempat lagi. final mungkin ya. Perempat final nanti ya? Oke, Perempat final kan sekarang yang sudah ketahuan ada di Bandung, kemudian ada di Malang, 2 lagi masih ditunggu siapa juara grupnya. Kemungkinan bisa aja Jatidiri ya. karena- Semarang, Om Wita. Semarang ya. Informasinya Semarang. Jatidiri karena tim sudah survei ke Semarang, besok hari Sabtu berangkat, siapa tahu mereka menjadi tuan rumah di perempat final. Oke. Kalau ke Malang aku ikut ya Mas kita ya. dan mungkin aja Rans ya. Kalau Ya. Rans kan berarti di Jakarta juga pertandingan. Oh iya benar. Ini bisa banyak kemungkinan nanti kita update lagi pastinya untuk Piala Presiden. Tapi kita berbelok dulu karena ada 2 tim Indonesia yang berlaga di AFC. Yep. Ya, ketidaklolosan Bali United banyak disyukuri oleh beberapa fans di sosial media saya lihat karena bisa konsentrasi untuk AFC. Betul. Dimana kemarin lucu karena tim musuhnya lah datang ke Bali lebih dulu. Baru besokannya tim Bali United pulang ke Bali gitu. Nah, ini mau lihat gimana peluang Bali United dan juga PSM Makassar. Kita ke Bali dulu deh. Ya, Coach Akmal dulu. Coach, Bali United menghadapi Kedah Darul Aman. Ini gimana menurut Coach Akmal setelah lumayan capek loh di Piala Presiden mereka? Ya, kalau menurut gue sih Bali sudah benar-benar mempersiapkan timnya ya, Teko nih. Dia kan juga tidak banyak perombakan ya, Om Wita ya. Iya. Kalau nggak salah tidak banyak perombakan. Nambah iya Nofri, Nambah Ramdhani. Nofri, Ramdhani, masuk ya. Lestaluhu ya kan, dan lebih banyak dominan pemain-pemain lama. Bagi gue ini Teko lebih percaya diri lah untuk di AFC, Dias. Yes. Percaya diri untuk berkiprah di AFC. Nah, Deo udah balik lagi berarti ya? Iya, Nadeo timnas ya udah balik lagi kan. Udah sekarang. balik lagi kan dari timnas? Ya pasti akan ada di skuad utama. Tapi kan Emrido pun juga nggak jelek kan. Oh iya, Ya, bagus banget. Artinya tim ini yang sebenarnya sudah secara kualitas walaupun mereka kehilangan Vano ya. Yes. Vano kan pergi ke Borneo, tapi ini tim yang sebenarnya sudah sangat menyatu sebenarnya dengan ada tambahan beberapa pemain baru pun lebih untuk apa ya? Untuk cadangan. Cadangan mau intinya juga untuk nggak terlalu jauh. untuk memperkuat kantong tim sehingga tebal. Iya. Kemudian
yang mungkin sejarah yang menghalangi mereka ya. Tapi kan sejarah tuh bisa dipatahkan. Kenapa? Di AFC Cup mereka kan tidak terlalu bagus kan. Waktu tahun 2018 kan mereka wakil Indonesia bersama Yangon United, terus klub Cebu dari Filipina, terus sama klub Vietnam kan mereka hanya 1 kali menang, 2 kali imbang, 3 kali kalah. Singkir juru kunci. Ini yang harus diperbaiki. Rasa-rasanya lawan pertama kan Kedah ya. Sudah kehilangan Bahrul Bakhtiar, sudah kehilangan salah satu strikernya juga. Tapi kan mereka kedatangan Ronald Ngah dari Kamerun itu yang cetak 8 gol dari 13 golnya di kompetisi Liga. Jadi ini yang harus diwaspadai oleh Bali United. Oke, berarti kalau dari segi fisik Kedah banyak yang bilang diuntungkan karena Bali United lumayan kecapean secara fisik ya. Tapi main di Bali nih, main sebagai tuan rumah akan beda. Karena kemarin Liga 1 kan dari 18 pertandingan terakhir kan mereka hanya kalah 2 kali. Kalah keduanya pun karena mereka sudah jadi juara gitu. Jadi AFC sistemnya masih home and away kan Om kita? Sistem grup ini. Sistem grup yang akan main di Bali untuk 6 pertandingan. Itu. Jadi ada diuntungkan dari sisi itu. Kalau dulu kan sempat home and away. Iya, home and away waktu di PSM Makassar kan home and away. Betul. PSM Makassar pun juga terbang ya ke Malaysia untuk 2 pertandingan. Tapi yang menarik mungkin adalah Bali United juga kan kemarin agak setengah-setengah juga ya main di Piala Persib. Benar. Pemain Persib juga mengeluhkan ini Bali nggak mau main katanya waktu ketemu Persib. Karena emang sebenarnya ngejaga fisik atau kalau mereka waktu lawan Bayangkara kan seperti menjaga untuk draw, mereka kecolongan di menit terakhir. Mereka agak ngotot waktu lawan Persebaya ya. Dengan asumsi bahwa mereka masih bisa lolos tapi terus nggak lolos. Jadi emang sebenarnya berarti strategi dari Coach Teko untuk menjaga kebugaran dan mencari skema terbaik dari Piala Presiden untuk persiapan AFC. Itu lancar berarti ya tujuannya. Itu salah satu tujuan program pelatih gitu. Di pramusim ini di Piala Presiden ya. Ya kalau kita lihat juga banyak kan tim-tim Eropa kan paling yang main tim 2, tim 3-nya ya kan paling bintang-bintangnya 1-2 orang. Mereka kan gitu kan. Bintang-bintangnya biasanya buat menghibur ya. Ya kan kalau pramusim biasanya buat menghibur aja. Teko ini kan nggak kayak Thomas Doll, nggak bilang bahwa turnamen ini nggak penting. Dia nggak pernah bilang gitu. Tapi dari kelakuannya dia nggak menganggap turnamen ini sebagai sebuah turnamen yang penting gitu. Jadi secara geser strategi yang diturunkan kayak waktu Piala Menpora musim lalu kan mereka juga tersingkir dengan cepat ya. Tapi kemudian waktu di Liga mereka juara. Jadi ya itu tadi dia nggak ngomong bahwa ini piala nggak penting ya turnamen nggak penting tapi dia tetap mengikuti tapi dari pertandingan ke pertandingan terlihat bahwa ini bukan tujuan utama dia dan terlihat dari komposisi pemain mungkin atau strategi yang digunakan oleh pelatih gitu ya. Oke, selain Bali United kita doakan yang terbaik untuk wakil Indonesia Bali United. Ada PSM sendiri yang juga menghadapi tim Malaysia nih ya. Kuala Lumpur City FC. Ini bisa dibilang nih apa ya Indonesia lawan Malaysia dua-duanya gitu ya. Peluangnya gimana kan yang kita bisa lihat PSM. Mainnya di kandang lawan nih. Terus mereka masih harus lawan Tampines Rovers lagi ya. Yes. Mungkin Tampines Rovers yang bisa bahaya ya karena ini secara finansial dia kan ada 10 kali di atasnya PSM ya. Wow, benar. Secara perekrutan pemain. Artinya squad mereka itu 10 kali lebih mahal dari PSM. Nggak jadi patokan, tapi ini gambaran bahwa kualitasnya Tampines Rovers kan ada di atasnya PSM. Oke, berarti kalau lawan Kuala Lumpur Coach Akmal gimana peluang PSM Makassar? Kalau PSM itu setahu gue pernah main waktu AFC itu di PSM tuh. PSM itu kalau main di AFC itu nothing tulus. Oke. Demi mendapatkan pengalaman. Tapi PSM di situ banyak peluang-peluang, maksudnya nasibnya bagus lah ya. Nasibnya bagus. Kita pernah pernah menang di Thailand lawan Bigtero Sasana, main di kandang mereka 1-0 dan kita juga kalah tipis waktu main di Yokohama Marinos. Itu luar biasa mereka main. Kalau PSM kan banyak rezekinya kadang di AFC nih PSM dapat rezeki aja nih. Dapat poin. Ya kan PSM itu nothing tulus lah kalau untuk di AFC. Peluangnya sih kalau menurut gua ya 50-50 lah. Dan mereka masih hanya main 2 kali. Tapi kan mereka juga akan ada kompetisi Piala Presiden. Mereka masuk perempat final kan. Nggak kayak Bali kan. Bali kan setelah AFC Cup mereka ya siap menghadapi Liga karena udah nggak lolos. Sedangkan mereka akan main lanjut lagi Piala Presiden. Di kandangnya juara grup B. Bisa di Borneo, bisa di Barito, bisa lawan Rans nantinya. Runner up ya PSM ini. Idealnya kalau ngelihat kondisi sekarang, kalau ngelihat posisi saat ini PSM lebih mementingkan AFC-nya tetap maksimal atau Piala Presiden yang dikejar karena udah 8 besar udah tanggung. Harusnya AFC ya. Karena secara levelnya lebih besar. Secara level kan mereka kapan lagi mereka sudah main di Asia, ini kesempatan mereka untuk membuktikan bahwa mereka bisa lanjut lebih jauh untuk sampai ke level-level yang fase knockout lah atau segala macam. Ya sekarang nggak kemungkinan juga mata Asia, nggak cuma mata lokal atau Indonesia yang kelihatan di sini ya. Jadi ini menarik ya berarti
setiap tim punya strategi yang beda-beda di tiap turnamen. Beda-beda. Bahkan di grup D itu kan mereka sempat mengalahkan Arema. Iya. Kejutan kan mereka mengalahkan Arema, walaupun kemudian mereka kalah satu kali, kemudian draw lawan Persik ya. Mereka hanya lolos karena kartu kuning mereka lebih sedikit dari Persik. Itu yang membuat mereka juga konsentrasinya pasti akan terbagi ya. Tapi Piala Presiden balik-balik lagi, itu kan kompetisi pramusim. Tapi ini ada kata gengsi juga Mas Gita, dan kayak aduh tanggung nih udah 8 besar kalau itu sudah tuh. masuk ke fase knockout pasti akan kan tanggung. Kalau nggak lolos tuh jadi kayak ya udah gitu, jadi menyenangkan juga. Tapi kalau ngelihat Indonesia kan kalau di AFC ini lotnya nggak terlalu potnya nggak terlalu baik ya. Mas Gita, itu ada di pot 3 atau 4 ya tim-tim dari Indonesia kan. Itu secara sejarah di AFC bisa berbicara sejauh mana sih tim-tim Indonesia di mata tim-tim Asia lainnya? Kita yang terbaik bahkan di Liga Champions Asia ya tahun 2007 waktu Persik Kediri sampai hampir lolos ke fase knockout ya. Wow, pada saat itu kita bahkan menahan imbang Urawa Reds waktu itu 3-3 di Solo. Tapi selebihnya kan kita nggak terlalu bisa bicara banyak kalau kita bicara kejuaraan Asia. Artinya bahkan ini yang harus dipatahkan oleh Bali United maupun PSM, bahwa kita harus lolos dari grup ASEAN ini. Sesuatu yang jarang kita lakukan. Ini untung karena apapun kan kita hanya Singapura dan Kuala Lumpur ya, di grupnya PSM. Kemudian grupnya Bali hanya Kamboja, Filipina dan juga Malaysia. Jadi artinya ini kesempatan mereka untuk bisa lolos, dan rasa-rasanya aneh terutama Bali United kalau mereka sampai nggak lolos. Ya, karena secara peta dan juga secara kekuatan kalau bisa dilihat Bali United harusnya bisa lolos ya. Bali lah yang lebih siap harusnya. Bali yang lebih siap. Apalagi mereka tuan rumah kan. Dan mereka sudah mempersiapkan. Kalau melihat persiapan mereka sebagai tuan rumah ya nggak heran kalau lawan Persib tuh mereka seperti nggak main. Tuduhannya pemain Persib kan gitu. Ya, sampai Ciro kan di bench kayak mereka nggak, they don't play gitu. Main aman aja. Iya, main aman aja. Berarti emang ada keseriusan dari Bali United untuk di AFC ini ya. Betul. Targetnya tujuannya ada. Entah Bali United yang nggak serius atau Persibnya yang terlalu serius. Kan mainnya kan main di kandang Persib. Ya kan? Persib mau aing. Mas Gita nih tadi dipotong ya, boleh jadi highlight ya. Tapi ini menarik sih memang, jadi peta kekuatan di Liga 1 Indonesia nanti nggak berasa loh. Sebulan ini nggak berasa nih. Ya kan, dari mulai persiapan dan lain-lain ini semakin seru pasti Liga di Indonesia. Itulah menariknya dan seneng banget, makanya ada Dewan Panit Indonesia Dalam Negeri kita bahas di tiap Selasa dan Kamis ya. Baik, thank you Coach Akmal. Mas Gita, thank you. Selamat bertugas masing-masing dari Coach Akmal dan juga Mas Gita. Sama-sama, dan juga tadi ada Bang Ben, terima kasih Bang Ben, dan juga pasti Jebret Tim yang udah nonton kita, terima kasih. Sama-sama mendoakan semoga sehat selalu ya. Semoga kita juga bisa menikmati event-event olahraga dari Indonesia. Dan jangan lupa tuh nonton CEO kita ya, Tepuk Bulu lawan Vincent tanggal 3 Juli 2022. Menang siapa ya? Kalau kita sih pasti dukung ya, pasti tim Jebret ya. kan mau nggak mau ya. Walaupun saya yakin sih menang Vincent ya. Oh, latihannya ngeri loh. Gue pernah lihat CEO main lawan 2 orang menang kok. Menang ya? Cuma 1 orang aja masa menang ya. Tapi memang kalau demi rating kayaknya CEO harus ngalah ya. Terima kasih Jebret Tim, sampai ketemu lagi. Dah.